Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Untuk mahasiswa yang mengambil course di S2A3M, kali ini saya, Yuni Susanti Pratiwi, mungkin kita sudah pernah bertemu sebelumnya ya, pada sesi-sesi asinkronus yang lain, akan kita ngobrol-ngobrol bareng mengenai exercise untuk neuromuscular disease gitu ya. Jadi, ini kenapa penting sekali karena memang di bidang ini masih belum banyak tersentuh ya, terutama di Indonesia tentunya, karena juga mungkin kadang-kadang penyakit-penyakit neuromuscular disease ini jumlahnya tidak terlalu prominen, walaupun juga tambah kesini tambah banyak ya, terutama untuk aspek-aspek yang genetik yang terjadi pada anak begitu, dan bawaan ini masih sangat jarang ya kita temui. Kemudian kalaupun memang ada pasiennya, biasanya akses ke fasienkesnya juga sekarang ke physical therapy rehabilitation juga mungkin belum merata di semua penjuru Indonesia ya. Kemudian juga neuromuscular disease ini juga bukan hanya yang sifatnya bawaan atau genetik, tapi juga bisa merupakan komplikasi dari berbagai kondisi sebelumnya, misalnya post-stroke atau justru yang hal-hal yang disebabkan karena aging. Nah, ini yang paling penting yang karena aging ini juga apa ya kadang-kadang orang tua atau orang post-stroke yang tidak bisa jalan, yang tidak kembali fungsi motoriknya itu dianggap normal oleh keluarga atau oleh ujung tombak Fasienkes di Lini Pratama. Nah, sebetulnya hari ini kita akan sedikit membahas sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan dari sisi exercise untuk kelainan-kelainan dan neuromuscular disease ini. Jadi kita kenalan dulu sedikit tentang neuromuscular disease. Neuromuscular disease itu adalah penyakit-penyakit neurologi di mana fungsi saraf yang mengontrol pergerakan tubuh dan juga yang berhubungan dengan sensori itu terganggu gitu. Beberapa klasifikasi yang sudah kita kenal itu mencakup ada muscular dystrophy, motor neuron condition, kemudian metabolic muscle condition, termasuk juga di situ muscle wasting ya. Kemudian juga neuromuscular myopathy, neuromuscular junction condition, peripheral nerve condition, multiple sclerosis, muscular dystrophy, Parkinson disease, Huntington's disease, dan neuropati perifer yang lain, serta pada aging ini ada yang disebut dengan sarkopenia. Banyak sekali patofisiologi dan patomekanisme yang terjadi pada neuromuscular disease. Ini adalah salah satu contoh diantaranya yaitu spinal muscular atrophy atau SMA. Ini sudah banyak penelitian tentang hal ini dan diketahui bahwa ada mutasi di SMN1 gene, ada defisiensi di SMN protein yang mengakibatkan nanti ada kehilangan dari motor neuron pada anterior horn di spinal cord yang mencegah ada signaling antara otak dengan skeletal muscle. Jadi ada ketidaksinkronan antara fungsi otak dalam mengatur motoriknya sehingga nanti lama-lama ketika tidak digunakan ototnya, lama-lama ototnya akan lemah dan atrofi. Kemudian juga sudah ditemukan lagi ternyata bukan hanya sifatnya yang struktural tadi ya, sifatnya struktural terhadap kehilangan suatu komunikasi antara otak dengan skeletal, tapi juga ditemukan juga adanya gangguan mitokondria pada penyakit-penyakit neuromuscular disease. Jadi karena tadi ada gangguan tadi antara neuron di susunan saraf pusat kepada skeletal muscle, biasanya sih bukan hanya bagian dari neuronnya saja yang bermasalah, tapi juga pada akhirnya nanti ke skeletal muscle-nya. Di mana pada skeletal muscle yang nanti ada gangguan mitokondria yang juga fungsinya sangat terpengaruh oleh neuromuscular disease. Hal ini kalau dibiarkan dalam jangka waktu lama terus-menerus, maka nanti akan ada myodegeneration atau neurodegeneration. Jadi ini nanti berpengaruh pada satu motor unit di mana setiap motor unit ini ada ada rangkaian muscle fibernya, ada motor neuronsnya. Karena ada gangguan tadi neurodegeneration, maka lebih dependen pada oxidative metabolism dibanding metabolisme non-oksidatif. Hal ini menyebabkan peningkatan oxidative stress yang menghasilkan ROS gitu ya, yang nantinya malah menjadi merangsang dan menstimulasi
respon inflamasi terus-menerus pada otot yang bersangkutan, dan juga mengganggu mitokondrial biogenesis, mitokondrial dynamic, dan otofagi dan mitofagi. Jadi banyak sekali yang terjadi sebetulnya di dalam tubuh pasien rheumatoid disease ini ya, yang kadang-kadang memang tidak tampak progresnya secara langsung karena memang ketika seseorang ada gangguan rheumatoid disease seperti Parkinson, ya sudah gitu. Maksudnya terapinya hanya terapi farmakologi dan tidak ada regimen-regimen terapi khusus yang lebih berfokus pada fungsi skeletal muscle dan fungsi tubuhnya secara keseluruhan. Jadi ini adalah vicious cycle of inactivity ya. Jadi karena tadi pasien-pasien rheumatoid disease ini mungkin ya apapun penyebabnya, mungkin genetik dari kecil atau mungkin memang dia terkenanya sudah tua gitu ya, post stroke atau Parkinson. Kadang-kadang karena mereka lelah juga ya, karena skeletal muscle-nya akan semakin hilang, maka pergerakan-pergerakan tubuhnya juga atau penghasilan energi yang dibakar oleh skeletal muscle juga akan berkurang. Nanti lama-kelamaan akan menyebabkan rasa fatigue gitu ya, karena tadi muscular strength-nya menghilang, maka lama-lama jadi lelah. Ketika dia lelah, dia akan mengurangi aktivitas fisiknya dan akan sangat tergantung pada seseorang. Nah, masalahnya nih low physical activity levels ini mungkin akan berujung pada kelemahan-kelemahan organ-organ lain yang akan nanti menyebabkan seperti lingkaran setan begitu ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa physical inactivity ini pada ujungnya nanti akan menyebabkan resiko pada penyakit-penyakit kardiovaskuler dan meningkatkan resiko nanti kematian. Karena dengan lamanya inactivity tadi akan mengurangi maksimal oksigen uptake yang abnormal. Jadi VO2 max-nya dan kemampuan tubuh pasien rheumatoid disease ini untuk mengambil oksigen akan semakin rendah. Nah, kemudian karena tadi dia juga semakin inaktif, dia tidak mobile dan skeletal mass-nya sangat berkurang, maka biasanya body composition-nya juga pada pasien-pasien rheumatoid disease ini akan semakin mengurangi fat free mass-nya atau massa tubuh yang bebas lemak seperti otot dan yang lain-lain, dan malah meningkatkan kadar adiposity pada pasien-pasien ini. Tentunya kelebihan dari body fat pada pasien rheumatoid disease ini nantinya juga akan semakin memperburuk resiko-resiko penyakit metabolik dan cardiovascular disease. Jadi sebetulnya sih kuncinya mungkin pada rheumatoid disease ini adalah exercise lebih kepada kita ingin menunjang atau ingin mensupport untuk memutus vicious circle of inactivity ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sampai sekarang, objektif dari exercise pada rheumatoid disease itu ada sekitar 5. Yang pertama adalah mengurangi tingkat degenerasi otot yang terjadi. Ya, ini yang di sebelah ini adalah pasien SMA. Saya lupa namanya, tapi ada kok link YouTube-nya. Dia berjuang sekali untuk terus kebetulan memang dia memulai terapi ekstensif ya, dan beruntung juga pasien ini punya akses yang cukup bagus ke fasciankesnya. Dia akhirnya sekarang bisa jogging gitu ya, dan sebetulnya ini yang kita harapkan end goals-nya, tapi nanti pada kenyataannya kan tidak banyak challenge-nya, sehingga tujuan kita exercise ini sebagai dokter umum ataupun sebagai saintis adalah ingin mengurangi laju degenerasi ototnya. Kemudian yang kedua, ingin meningkatkan pergerakan dan muscle control melalui latihan-latihan. Yang ketiga, dengan ada peningkatan massa otot atau pemeliharaan massa otot dan juga kekuatan otot, maka akan mengurangi resiko jatuh dan cedera. Kemudian mengurangi simptom dan komorbid yang dapat berhubungan, seperti yang saya sebelum jelaskan mengenai komorbiditas di dalam bidang kardiovaskuler. Dan yang terakhir adalah mempromot hidup mandiri sehingga nanti diharapkan mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Jadi ini adalah goals yang sebetulnya ingin dicapai tentang role of exercise pada neuromuscular diseases. Kita sekarang beranjak ke tipe latihannya.
kalau misalnya kita bicara mengenai tadi kan fokusnya ingin ke otot dulu ya, karena tentunya neuromuskular ini paling berefek pada otot dan juga kita mengandalkan otot nanti supaya meningkatkan fat free mass dan juga nanti pada akhirnya akan semakin aktif kalau ototnya kita dapat pelihara. Nah, tapi masalahnya strength training ini sebetulnya kayak gimana yang boleh untuk neuromuscular diseases karena juga neuromuscular disease ini karena tadi sudah banyak sekali atrofi dan patologi yang terjadi pada fiber muscle-nya tentunya tidak bisa kita perlakukan sama seperti muscle pada subjek yang normal. Selama ini sejauh ini sih regimen terapinya yang kita inginkan adalah low intensity strength training sebanyak 10 sampai 15 repetisi dan bahkan merangsang gerakan yang melawan gravitasi pun dengan diam ya seperti ini contohnya yaitu pada isometric contraction di mana muscle-nya kontraks tapi tidak memendek. Jadi ya pasiennya hanya dia menahan beban supaya tidak jatuh saja itu no movement itu sudah memberikan hasil yang baik begitu. Kemudian apalagi nanti ke depannya diarahkan ke concentric contraction seperti gambar yang ada di B ini. Jadi ini adalah muscle-nya contract dengan pemendekan. Itulah concentric contraction. Ini kita harapkan hanya sekitar 10 sampai 15 repetisi saja. Nah, kadang-kadang karena kita pengen kalau teorinya kan di orang yang normal ya, yang fisiologis semakin besar beban dan semakin besar loading, semakin banyak terjadi fiber yang apa istilahnya yang shred ya atau yang sobek karena bukan sobek maksudnya kayak akan nanti akan terjadi hipertrofi muscle. Nah, tapi pada pasien-pasien neuromuscular disease ini ternyata tidak ada bukti nyata dari research bahwa heavy strength training yang berat itu punya additional beneficial effect gitu dibanding dengan yang tadi low intensity. Jadi sebaiknya sih memang tidak kita samakan regimen terapi regimen exercise muscle-nya antara yang orang fisiologi dan klien dengan neuromuscular disease ini. Bahkan heavy eccentric strength training itu sudah direkomendasikan karena tadi malah khawatirnya malah jadi ada injury pada ototnya. Ini adalah contohnya eccentric contraction. Jadi kalau misalnya kita memberikan saran untuk dia weight training ringan, kita sarankan dengan low intensity strength training 10 sampai 15 repetition. Diawali dengan isometric dulu, concentric nanti boleh kalau kuat tapi jangan sampai eccentric contraction. Nah, pertanyaannya adalah tadi balik lagi ya aman nggak sih sebetulnya gitu. Nah, memang problemnya adalah karena ada kelemahan tadi dari muscle membrannya, maka ada concern tentang adanya potensi efek-efek yang efek-efek yang merugikan lah dari gerakan-gerakan eksentrik dan high intensity muscle contraction selama latihan beban. Pada animal models dengan neuromuscular disease ternyata memang ada bukti bahwa eccentric contraction itu memang diketahui menyebabkan cell injury pada muscle fiber yang distrofik. Maka dari itu eccentric contraction strength training tidak dianjurkan untuk pasien-pasien neuromuscular disease. Ini juga mungkin dapat diterapkan pada pasien-pasien post-stroke ya. Kemudian walaupun juga walaupun memang sudah ada beberapa animal study juga tetap saja sih beberapa expert juga memberikan regimen ini cukup hati-hati ya karena sampai sekarang juga kita masih punya challenge bagaimana membuat animal model yang pas gitu dengan NMD patient. Nah, untuk beberapa metabolik miopati bahkan tidak dianjurkan untuk olahraga yang sangat berat. Tadi ya karena ada gangguan dari mitokondrianya dan gangguan dari berbagai fungsi metabolisme di dalam ototnya, maka tidak dianjurkan olahraga yang berat. Pada kondisi-kondisi lipid miopati atau rhabdomyolysis dan mioglobulin, maka diharapkan karena tadi ada gangguan dari transport intramitokondria ya dan penggunaan fatty acid atau glikogen, maka tadi olahraga tidak boleh berat dan tidak boleh dalam jangka waktu lama. Jadi agak ribet ya, agak susah ya. Maksudnya kita inginnya pasiennya aktif, inginnya pasiennya ada peningkatan muscle mass, tapi di satu sisi lain kalau kita memberikannya terlalu berat malah memberikan efek yang tidak baik pada pasiennya.
Nah, kemudian juga kita perlu pertimbangkan mengenai fungsi dari jantungnya. Jadi ketika ingin memberikan regimen terapi, jangan hanya melihat pada fungsi masalnya sehari-hari, tapi juga kita lihat fungsi-fungsi dari kardiaknya ya. Karena baik lagi kadang-kadang orang dengan neuromuscular disorder juga punya gangguan kardiomiopati atau bahkan gangguan irama jantung gitu seperti aritmia. Nah, setiap ditemukan adanya sumbatan di ventrikel kiri atau di aorta kiri, kemudian juga ada aritmia dan sumbatan jantung, maka olahraga itu menjadi kontraindikasi. Ini jadi suatu hal yang sangat penting nih. Dan kemudian pada neuromuscular disease yang diketahui mempengaruhi pada cardiac muscle, misalnya Guillain-Barré syndrome yang sudah naik ke atas atau myasthenia gravis, biasanya sih aman untuk berolahraga, tapi tadi sebaiknya sih didampingi oleh cardiologist dan preferably following of cardiac examination. Nah, kemudian beberapa penelitian sebelumnya sudah menemukan bahwa memang ada kok beberapa jenis olahraga, misalnya pada hal ini aerobic exercise ya, yang mungkin memberikan pengaruh yang positif pada beberapa penyakit neuromuscular disease. Contohnya pada yang namanya FSHD, bentar saya suka lupa, namanya itu Caporal myotonic dystrophy ini ternyata aerobic exercise yang dibarengi dengan cognitive behavior therapy tidak hanya mengurangi burden of the disease tapi juga dapat mempertahankan efek-efek menguntungkan pada level muscle yang mungkin dihubungkan dengan adanya peningkatan aktivitas fisik. Jadi memang pada penelitian dengan pasien yang myotonic dystrophy ini, olahraga aerobik disertai dengan cognitive behavior therapy itu lebih memberikan efek baiknya karena pasiennya atau kliennya merasa lebih aktif begitu. Tapi ya juga tadi karena penelitian mengenai underlying mekanismenya belum cukup jelas dan membuat banyak ahli atau banyak dokter masih ragu memberikan regimen aerobic exercise pada pasien-pasien dengan myotonic dystrophy. Nah, kemudian yang kedua adalah masalahnya adalah tentang kepatuhan pasien pada pendekatan aerobic exercise ini. Makanya tadi pada penelitian ini exercise digabungkan dengan cognitive behavioral therapy. Jadi untuk juga memaintain motivasinya karena pada pasien-pasien dengan neuromuscular disorder itu juga ada kekhawatiran tersendiri ya, ada istilahnya kinesofobia. Jadi mungkin karena sebelum-sebelumnya setiap klien menggerakkan tubuh atau seperti apa ada cedera dan ada rasa nyeri, itu menyebabkan klien agak reluctant untuk bergerak. Kemudian jadinya kalau misalnya kita lihat cari-cari apa sih guideline untuk resep olahraganya, sampai sekarang belum ada yang pasti. Kalau kita mencari ke American College of Sport Medicine tetap sama sih, 20 sampai 1 jam olahraga aerobik 3 sampai 5 hari per minggu dengan intensitas 40 sampai 80% dari heart rate. Nah, masalahnya nih, karena tadi memang fungsi muscle-nya berkurang, agak susah juga kita untuk menghitung maksimum heart rate. Jadi agak susah kita mencari target terapi yang mengandalkan pada denyut nadi maksimal. Nah, kemudian juga ditemukan bahwa ternyata anaerobic threshold pada pasien dengan postpolio syndrome ternyata berbeda nih dibandingkan dengan orang yang normal. Sehingga di luar negeri sih, di negara-negara maju, biasanya pasien-pasien yang diresepkan untuk aerobik ini dihitung dihitung intensitasnya menggunakan Borg scale yang kita kayaknya masih jarang ada di fasilitas kita ya. Kemudian juga tantangan berikutnya adalah tadi ya penelitian dilakukan oleh Forn et al. Itu mengaplikasikan olahraga aerobik pada pasien neuromuscular disease dewasa. Pada 52 responden diresepkan olahraga aerobik ya umumnya sih 20 menit saja 2 hari per minggu selama 9 sampai 16 minggu menggunakan berbagai jenis olahraganya. Mayoritasnya sih setuju bahwa sebetulnya dari responden tadi bahwa aerobik ini harusnya dimasukkan juga selain latihan strength training tadi. Tapi ternyata 77% itu mengalami ada barier-barier dari aplikasi aerobik ini gitu. Jadi memang ternyata tidak mudah untuk menerapkan regimen aerobic exercise pada pasien neuromuscular disease.
Akhirnya beberapa ahli, beberapa praktisi setuju bahwa sebetulnya sih realistic goals-nya adalah untuk lebih mendorong pasien lebih aktif pada daily physical activity. Jadi eh, sambil kita menunggu ya, maksudnya sambil kita melihat juga dan mengamati kemajuan dari research kita, para praktisi di lapangan tentunya kan juga menunggu hasilnya. Jadi gimana nih regimen terapi exercise yang paling pas? Akhirnya ya realistic goals-nya adalah mendorong pasien-pasien untuk aktif lebih kepada daily physical activity-nya, lebih kepada tadi ya melatih kemandirian, kemudian melatih dia lebih aktif karena tentunya kalau dia lebih aktif, lebih mandiri membuat apa ya, membuat rasa senang juga ke pasiennya sehingga nanti harapannya dari situ baru kita nanti bergerak ke arah physical exercise. Kalau misalnya kita lihat lagi sekarang masa sih segitu susahnya lalu kita ke arah mana nih gitu. Nah, sekarang-sekarang ini dengan penelitian tentang epigenetic modification ya, mungkin sudah mendapatkan course-nya di tempat lain, kita akhirnya mendapatkan sedikit apa ya, secercah harapan begitu ya, bahwa ternyata dengan epigenetic modification kita membandingkan antara endurance exercise dan resistance exercise gitu ya, ternyata memang memberikan efek yang positif pada otot rangka atau skeletal muscle melalui mekanisme DNA metilasi, kemudian histone modification, lalu alterasi pada mikroRNA, contohnya pada PGC1 alpha, mitochondrial biogenesis, bahkan ke arah angiogenesis dan juga epitranscriptomics. Gitu. Nah, dengan adanya pola seperti ini yang memberikan apa ya, memberikan angin segar baru lah untuk kita yang bergerak di bidang exercise pada neuromuscular disease. Bahwa ternyata kita tetap harus mendorong tadi adalah olahraga resistance dan endurance tadi. Harapannya tadi memang walaupun ini terjadi pada karena memang banyak sekali penyakit neuromuscular disease itu dipengaruhi juga oleh genetik dan epigenetik ya. Jadi kalau misalnya nih ternyata kita bisa targetkan satu gen gitu ya nanti yang misalnya pada suatu pasien dengan SMA kita bisa tahu itu gen yang terpengaruhnya apa begitu kita bisa lakukan individual regimen exercise dengan merancang sebetulnya dia akan olahraga mana sih yang bakal menyasar gen yang sama gitu jadi ini membuat angin segar baru nih jadi ini merupakan satu lahan research yang baru. Kemudian jadi pada exercise dan epigenetik in skeletal muscle ini ada jaringan yang sangat kompleks dari molekular mechanism yang teraktivasi pada skeletal muscle dan setiap kontraksi dari olahraga tadi ya, setiap olahraga dia berkontraksi ototnya maka akan merilis beberapa protein aktif, asam amino dan juga metabolit yang nanti mungkin berhubungan dengan interorgan communication yang mungkin ada perannya terhadap apa efek dari olahraga. Beberapa metabolit itu mungkin dapat menjadi suatu substrat yang menstimulasi adanya modifikasi epigenetik di skeletal muscle yang nantinya akan menimbulkan perubahan transkripsional ke beberapa signaling pathway kunci yang pada akhirnya nanti ada fungsi adaptasi muscle dan remodeling. Sehingga sebetulnya dari penelitian-penelitian terdahulu ini ditemukan bahwa exercise mungkin merupakan suatu alat yang cukup kuat untuk dapat mengalterasi ekspresi gen ya pada skeletal muscle dengan melalui modifikasi epigenetik. Nah, eh, caranya melalui DNA hipometilasi, histone hyperacetylation, dan keduanya merupakan gen-gen yang diketahui responsif terhadap olahraga pada skeletal muscle. Namun bagaimanapun tentunya modifikasi lain termasuk juga di histon dan mikroRNA juga mungkin diduga dapat berpengaruh. Sehingga nanti impact dari exercise pada epigenetic modification itu mungkin sangat tergantung juga pada tipe tipe olahraganya, intensitas dan durasi dari olahraganya. Kemudian mekanisme yang kedua yang mungkin juga bisa kita cari pathway-nya adalah hubungan antara exercise dengan inflammation. Jadi kita sama-sama tahu bahwa ketika kita berolahraga atau ketika kita bergerak maka muscle akan merilis mediator inflamasi termasuk adalah interleukin 6 atau kita sebut dengan myokine ya. Nah, interleukin 6 ini merupakan pro-inflammatory cytokine
yang juga pada situasi ini disebut dengan myokine. Interleukin 6 ini menyebabkan inflamasi kalau dirilis dari imun sel. Tapi kalau dirilis dari skeletal muscle itu bagusnya dia akan menjadi myokines. Nah, myokines ini nanti akan berpengaruh pada adipose tissue-nya. Nah, tadi kita sama-sama tahu bahwa pada pasien-pasien NMD atau neuromuscular disease, selain juga skeletal muscle-nya berkurang, tapi juga adipose-nya meningkat gitu. Dengan adanya interleukin tadi, harapannya sih memang ada efek positif ya terhadap skeletal muscle-nya bersama-sama dengan PGC1 alpha dan juga dengan adipose tissue. Dari sini nanti harapannya ada peningkatan interleukin 10, adiponektin dan penurunan TNF alpha ke arah otak dan juga ada peningkatan metallothionein, TNF alpha, interleukin 1 beta, interleukin 1 alpha dan Q-nurenin dan Q-neric acid. Ini semua nanti akan harapannya berpengaruh terhadap brain disease. Jadi pola-pola seperti ini belum dicoba pathway-nya karena neuromuscular diseases, tapi kita memandang bahwa kedua mekanisme ini atau pathway ini melalui epigenetics dan inflamasi akan dapat menjawab apa ya tadi pertanyaan tentang olahraga apa sih yang tepat untuk neuromuscular disease. Oke, kemudian kalau misalnya kita berkaca pada satu neuromuscular disease yang agak spesifik ya, yaitu neuromuscular disease yang diakibatkan karena aging. Nah, ini sebetulnya lebih banyak diteliti sebetulnya karena apa ya tingkat keparahannya dan progresivitasnya masih bisa kita kendalikan pada suatu research, maka research di bidang sarkopenia ini sangat banyak gitu ya. Dan ternyata penelitian mengenai efek olahraga pada fungsi ototnya ini sudah banyak, termasuk diantaranya yaitu melalui fiber type shifting gitu dari yang 2X ke 2A, di mana 2A ini sebetulnya memiliki fungsi mitokondria yang lebih baik sehingga akan menjadi motor unit yang lebih baik lagi dan akan berpengaruh positif pada metabolisme secara keseluruhan. Kemudian olahraga atau terutama resistance training ya, maaf saya lupa ini bukan aerobik tapi resistance training itu akan meningkatkan muscle size, meningkatkan kekuatan, meningkatkan daya tahan, meningkatkan mobilitas, dan bahkan memperbaiki motor unit integrity dan memperbaiki balance. Nah, kemudian penelitian ini sudah sangat-sangat advance gitu ya sampai dapat ditemukan sebetulnya genom dan transkriptom apa sih yang dapat dipengaruhi bahkan sampai ke proteomiknya. Nah, dari genomnya ini dari mulai ada tadi yang kita bahas epigenetik yang DNA modification juga masuk ke transkriptomnya yang dipengaruhi melalui TFAM, LARS, UCN1 ini yang berhubungan dengan energy and fuel utilization. Lalu NAP1L1 yang berhubungan dengan regulasi transkripsi dan yang berhubungan dengan inflamasi tadi, NFKBI1A, TLR4, dan HSPA. Kemudian yang juga berpengaruh terhadap muscle protein sintesis ini yang lagi seru juga ya, yang di ribosom yaitu mTOR 1 pathway, regulation of translation, dan tRNA amino acylation. Jadi melalui beruntungnya kita ya, jadi melalui penelitian-penelitian di bidang neuromuscular disease yang disebabkan karena aging ini, kita dapat memberikan apa ya gambaran bahwa apa sih sebetulnya pathway-pathway yang dipengaruhi oleh olahraga pada penyakit neuromuscular disease. Nah, kemudian ini adalah penelitian berikutnya yaitu apa sih yang dipengaruhi oleh olahraga terhadap beberapa penyakit neuromuscular disease yang lebih spesifik. Ini adalah contoh pengaruh olahraga resisten terhadap spinal muscular atrophy yang dipengaruhinya adalah AMPK, CAMK2, dan P38. Ini melalui jalur AKT dan CREB nanti akan meningkatkan transkripsi terhadap FLSMN protein yang ujungnya nanti akan memperbaiki fungsi neuromuscular junction dan mempreservasi alpha metalloprotein number. Nanti diharapkan dari sini ternyata penelitiannya menghasilkan bahwa pada SMA, exercise itu diketahui memiliki efek positif yaitu menghilangkan muscle damage, mempengaruhi muscle strength, memperbaiki atau meningkatkan motor function dan memprolong survival. Sementara dengan PT yang hampir sama, ditemukan juga pada exercise pada Duchenne muscular dystrophy. Ini juga sama melalui AMPK juga, tapi ada juga tambahannya yaitu melalui SIRT1, PIPAR Delta,
CN, P38, dan HSP. Ini juga sebetulnya transcription factor-nya juga sama-sama menggunakan PGC1 alpha ya, tapi di sini ada kelebihannya bahwa ternyata pada exercise dengan Duchenne muscular dystrophy ini juga mengalterasi pada autofagi. Nah, karena adanya perubahan exercise ini menimbulkan adanya shifting tadi ya fiber type-nya jadi fiber type yang lebih oksidatif sehingga nanti akan menyebabkan angiogenesis, peningkatan mitokondrial biogenesis, meningkatkan ekspresi utrofin dan mengalterasi disregulasi kalsium dan juga mengurangi inflamasi. Ini semua menyebabkan decrease miopati, kemudian dia meningkatkan struktur sarkolemanya dan meningkatkan force production-nya. Jadi memang sudah ada penelitian-penelitian di bidang menggunakan struktur model animal dan juga cell culture ya dengan knockout mice gitu ditemukan ada beberapa jalur yang sebetulnya dapat digunakan. Kemudian ini adalah rangkumannya bahwa kalau kita bertemu dengan pasien-pasien neuromuscular disease, apa yang kita harus bisa lakukan yaitu kita mulai dengan perlahan dan hati-hati ya. Kita mulai dari 150 sampai 300 menit per minggu olahraga yang sifatnya ringan sampai sedang. Dimulai dulu dengan 5 sampai 10 menit saja continuous light exercise selama 1 sampai 2 hari. Nanti baru setelah hari ke-5 ke-7 baru naik jadi 30 sampai 60 menit. Nah, di dalam regimen terapinya harus memasukkan komponen cardiovascular exercise, bisa walking, bisa stationary cycling atau swimming, kemudian juga olahraga aerobik yang duduk. Harus ada komponen resistance training-nya seperti angkat beban, menggunakan bands atau body weight exercise dan juga olahraga stretching dan aktivitas menjaga keseimbangan. Kemudian khusus untuk pasien-pasien neuromuscular disorder ini juga hindari berlatih sendiri karena khawatir ada resiko terjatuh. Kemudian juga meningkatkan terus-menerus loading dari intensitasnya, tapi juga jangan terlalu keras memaksa karena kita harus memperhatikan peripheral nerve pada pasien-pasien neuromuscular disease ini agak terganggu sehingga nanti mungkin ada delay feedback from pain receptor juga. Jadi kita harus betul-betul mengamati klien kita. Dan yang paling penting yang paling penting adalah kita harus mengadakan 48 jam istirahat sebelum training session berikutnya. Ini adalah 4 exercise program yang biasanya paling umum dilakukan pada pasien-pasien NMD, yaitu hydrotherapy, gym-based exercise therapy, home-based exercise therapy, dan pilates. Take home message-nya adalah untuk para mahasiswa semua bahwa ternyata pada topik ini masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab mengenai regimen olahraga apa sih pada penyakit berbagai penyakit neuromuscular disease-nya dan juga bagaimana mekanismenya. Ke depan mungkin epigenetics alteration dan myokines atau peran myokines itu mungkin menjadi salah satu yang dapat menjadi potensi strategi kita dalam mengatasi problem pada neuromuscular disease ini. Kemudian beberapa studi menggunakan model regenerasi skeletal muscle pada aging juga sebetulnya dapat direplikasi harusnya pada neuromuscular diseases. Dan yang kita inginkan pada pasien-pasien ini tujuan objektif terapinya bukan kita harus betul-betul realistis ya, yang kita kejar adalah physical fitness tadi, gimana caranya pasien lebih aktif sehingga tidak memutus siklus dari inaktivitas tadi, kemudian juga meningkatkan quality of life dengan mendorong pasien lebih aktif pada kegiatan sehari-hari. Dan yang paling penting tadi dari berbagai kondisi genetiknya, maka kita tidak mungkin mengadakan suatu regimen terapi yang sifatnya general, tapi betul-betul harus individual, starting point-nya harus kita assess dulu, kemudian juga kesehatan jantungnya juga harus kita assess dulu, termasuk juga kondisi peripheral neuropatinya dan juga kondisi sentral neuropatinya. Jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak dan selamat mengeksplor. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.